Ya. Apa merusak usahanya? Oh, usaha. Masalah usaha ya? Saingan. Ya. Udah nggak apa-apa. Kalau kamu bisa Islam, jangan di sini ya. Mau ikut pasukan Allah. Ya. Nanti kamu kalau dipanggil dukun, dirapeli mantra lagi, jangan mau ikut ya. Mau ada pesan? Nah, pokoknya mau keluar saja kamu. Ya. Biar nanti tak tarik. Saya akan mintakan kepada Allah. Mendatangkan pasukannya kamu ikut mereka berarti. Oke, berarti. Dan Allah masih bisa mengkirimkan kemuliaan. 1, 2, kemuliaan. Terus ulang 1, 2, 3. Nah, tarik nafas. Mulut. Lagi, tarik nafas. Mulut. Tirukan. Balonku. Ini tasbihnya itu dirigasi. Baik, itu cara menangani sihir. Sekarang ain, tulis. Sebelum kita bahas ain, kebo semangat. Rumusnya saklar dan lampu. Saklar dan lampu. Jangan kembali dulu, belum selesai ini. Nah, saklar dan lampu. Saklar itu adalah maaf, ya gak apa-apa. Saklar dan lampu itu maksudnya apa? Selama tidak ditemukan saklarnya, lampu tidak akan mati. Nah, istilahnya begitu saja. Apa itu lampu? Apa itu saklar? Lampu itu adalah ma'in. Ada yang membaca ma'yun, ada di hadis ma'in, adalah orang yang terkena ain. Apa kata Nabi tentang ain? Banyak. Yang paling kita fokus ke sini adalah yahdu bihasyaitan wa hasadu ibnu Adam. Lampu adalah pengirim ain. Pengirim ain disebut isim fa'ilnya ain. Main atau orang yang terkena ain, misalkan anak. Nih prakteknya. Sini langsung tak praktekkan aja. Ini ada sini Pak. Ada ke sana Pak. Sambil nulis ada ke sana. Yuk. 2 orang saja, jangan semuanya, 2 orang saja. Ini pulpennya siapa ini? Nih lihat. Ini anaknya, ini ibunya. Kenapa ibu? Karena apakah harus ibu? Tidak harus. Apakah harus ayah? Tidak harus. Pokoknya orang dekat yang sering memuji. Ini misalkan anak, ini misalkan ibu. Saya ulangi, tidak harus ibu. Ibunya ini punya, kata Nabi, yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu Adam. Jadi di sini dia kesenselan. Apa? Di sini, terus ini. Makanya dia akan pusing di umur muhis di sini. Jadi seandainya ini ada otaknya enggak? Seandainya ada otaknya begini, dia di tengah-tengah. Mama gitu, Pak siapa ini? Pak Ahmed. Ini di sini atau di sini pusingnya. Coba lihat, mata sepertinya biasanya mata keranjang. Ini mata duiten. Misalkan. Terus dia muji anaknya. Nah, maka si jin ini seakan-akan wahasa dubnu atau hasud.
hasutnya ain dan hasutnya orang tasawuf itu beda. Hasut definisi, istilahnya sama tapi maksudnya maknanya berbeda. Hasutnya orang tasawuf itu pengen merebut kenikmat orang lain itu ke kita. Misalkan saya istrinya 3, ini Pak Masrur mantan orangnya kok hilang tadi. Kepengen hasut, berarti pengen nikmatnya tidak pindah ke saya, gitu loh. You understand? Tapi ain itu dia ini apa namanya? Hasutnya maksudnya itu kagum. Jadi seolah-olah jinnya ini. Wes singkat cerita karena waktunya sudah habis ya. Singkat cerita, ini saklarnya, ini lampunya. Maka anak yang sering dipuji itu harus punya 4 minimal, wajahnya kuning, terus pinter, suaranya bagus, lincah. Ya kan, lincah. Maka harus putih kulitnya, putih, pinter, gitu loh. Putih ini kan mungkin kena ain. Karena syarat orang kena ain itu harus ada potensi dipuji. Lah sedangkan ini dia kayak nggak ada apa ya alasan untuk memuji. Nah, jadi ini anaknya punya penyakit akhirnya. Intinya tulis, jika ada anak yang sakit wajib diruqyah dengan orang tuanya. Dilingkari. Jika ada anak yang sakit wajib diruqyah dengan orang tuanya. Terutama yang suka pusing kepalanya. Contoh, akhirnya di anak ini menimbulkan setelah dipuji penyakit. Apa itu? Lihat, baik-baik pasti di RT kalian ada. Saya ulangi, pasti penyakit ini setiap RT ada. Kenapa? Kok sampean yakin banget Gus? Karena Rasulullah mengatakan aksaru mayyamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Umatku banyak meninggal itu karena ain, bukan karena corona, kena ain. Apa itu ain? Jadi akhirnya anaknya punya penyakit. Apa saja penyakit? 1. Hidrosipalus, sinusitis, terus tumor mata, gigi, sudah 5 tahun nggak bisa ngomong, giginya gede. Pokoknya anaknya belum balik. Dada sesak. Tadi saya sudah jawab kepada ya. Lambung, apa kalau lambung ini muntaber, hernia, sudah 5 tahun nggak bisa jalan. Hidrosipalus. Pokoknya seluruh penyakit di anakmu kecuali flu dan panas itu ada penyebabnya. Siapa penyebabnya? Saklar. Siapa? Gak harus ibu. Saklar. Siapa yang suka pusing dan mimpi buruk? Cirinya 2. Pokoknya pusing gitu aja. Maka cara ngerukyahnya gimana? Wis langsung tak praktekan. Yang anaknya yang saya sebutkan 9 tadi angkat tangan. Hidrosipalus, sinusitis, nggak bisa jalan, nakal. Pokoknya sebelum 5 tahun anakmu rewel. Apa? Kalau ini santet. Kalau ini santet, yang saya tanya ini loh. Ayo, ada? Bapaknya ada? Gatel-gatel bisa, nggak bisa gemuk, kurus, nggak bisa gemuk. Ya udahlah, kamu nggak apa-apa. Saya tanya, sakit apa? Nama itu masa antet sampean. Ini yang lain ada enggak? Apa? Oh, nakal itu ayah ya. Saya tanya, yang suka pusing siapa? Ibunya. Dari ibunya. Selesai masalah. Oke. Yang penting boleh saklare. Lampu kok pengen mati ya saklare kudu ketemu. Ayo, ada lagi mana? Apa Bu?
Yang sering pusing siapa? Nah itu ketemu saklarnya. Oke. Terus diterusi palus, kelenjar getah bening. Oke, contoh kelenjar getah bening, cara nyembuhkan begini. Katanya ada di sini, mohon maaf. Sret. Loh, tetap sini loh. Sampai saja ini tetap di sana. Nih, sini. Bu, perhatikan. Sampean nek ngandalni Quran. Engko nek mbok kelingene Pak Dokter dioperasi tak kadang. Kemarin saya ada orang nggak percaya, pokoknya fokusnya kepercayaan. Sampai yakini yo Quran yo, insya Allah mari, gak yakin yo. Oh nombok, mengejar getah bening takkan ini. Bu, sampean wudu, bekas wudu ini mandirikan anak, itu selesai kok. Orang percaya, akhirnya dioperasi dokter. Sampai saya ini bangga. Maksudnya nombok, terus kadung kena alat, cilik harus kena alat. Pun caranya nggak. Misalkan suaranya bagus Bu, anak kelas 5 suaranya bagus, mesti potensi anakmu mesti potensi amandel, potensi kelenjar getah bening. Caranya bukan gini, golek ono wong sering sing muji sira ngelu. Nggih, boleh ketemu misalkan. Dipegang ibuke niat narik penyakit nang anake. Bismillahirrahmanirrahim. Diuyah pakai ain halaman 95, ditarik Bismillahirrahmanirrahim, keluarkan dari mulut, muntah-muntah kesurupan yusbah. Berarti karena di sini ada si jinnya, maka kamu bilang ke jinnya nanti kalau kesurupan, jin kenapa kamu grawuki ibuke? Intine sampai klik YouTube pulo deloken berada video playlist ain, wah ketemu deloken. Siap? Siap. Wis ngono ae daripada prakteknya wektune gak ngatasi ngoten. Ampun. Terus setelah itu ibuke wudu, bekas wudu di gawe anake Pak sing nakal. Ya. Kok ibuke wudu bekase dimandikan ke anaknya. Sampai bingung meneh, buka YouTube. Wis ngono. Latihane wis penting iki ijazah dhisik. Ngono nggih? Pun ngoten yen. Ada di sini saya akan prosesi ijazah. Siap? Siap. Amin.